podcast MBK Semani. Sebelumnya guys, perkenalkan aku Afif Bagas Kurniawan bakal nemenin kalian semua di episode seru kali ini. Nah guys, ngomong-ngomong tentang Semani, pasti kalian gak asing lagi sama sosok-sosok di balik dari SMA Negeri 1 Kendal. Siapa lagi kalau bukan Duta SMA Negeri 1 Kendal. Tapi di balik senyum manis dan penampilan menarik mereka, pastinya ada cerita seru, banyak pengalaman, suka duka, dan banyak lagi yang kita nggak tahu. Makanya pada episode kali ini kita bakal bahas tuntas mengenai cerita Duta SMA Negeri 1 Kendal di episode spesial dengan tema Behind the Crowd, cerita seru Duta Semani 2024. Nah guys, pastinya pada episode kali ini kita nggak bakal sendiri. Kita bakal kedatangan dua narasumber spesial kita. Mungkin mari kita langsung sambut saja ya guys. Dua narasumber spesial kita, Anaya dan Chandra, Duta SMA Negeri 1 Kendal 2024. Halo kalian berdua, selamat datang. Halo Kak. Halo, mungkin bisa langsung duduk aja. Oke, makasih. Oke, jadi mungkin sebelum kita masuk ke obrolan seru hari ini, kalian boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada penonton setia Cast Kenny. Halo semuanya, perkenalkan aku Chandra Darussalam dari kelas 11G. Aku di sini sebagai Mahaputra tahun 2024 dan selamat kenal semuanya. Halo Ganesha Muda, perkenalkan aku Anaya Falasifa Putri sebagai Mahaputri 2024. Oke guys, jadi for your information aja ya guys. Jadi sebenarnya tuh kita bertiga tuh udah pernah ketemu di hari Main Celebration Jurassic 2024. Jadi pada waktu hari Main Celebration itu aku pernah dikasih tugas untuk memberi hadiah kepada juara 3 Duta Semani sebagai Duta Adiwiyata. Nah, akhirnya pada podcast kali ini kita dipertemukan kembali untuk sekian lamanya, bener bukan? Bener banget. Ya, oke guys, jadi aku mau kasih informasi dulu aja ke kalian berdua. Jadi di podcast kali ini mungkin kita tenang-tenang aja. Kita anggap kita nggak di ruang diskusi, kita nggak di ruang podcast. Kita sharing-sharing biasa, kita ngobrol-ngobrol biasa. Anggap aja kita nggak di depan kamera yang sangat-sangat tegang seperti ini. Jadi kita santai aja guys. Oke? Oke, mungkin aku mau langsung aja ya bertanya ke kalian berdua sebagai Duta Semani. Pastinya banyak banget teman-teman dari SMA Negeri 1 Kendal yang penasaran dari seluk-beluk kalian berdua menjadi Duta SMA Negeri 1 Kendal, tugas kalian sebagai Duta SMA Negeri 1 Kendal, dan lain sebagainya. Oke, mungkin aku mau langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Aku mau nanya nih ke kalian berdua, apa sih yang bikin kalian tertarik untuk menjadi Duta SMA Negeri 1 Kendal? Mungkin boleh langsung dijawab. Pastinya kan teman-teman penasaran banget alasan utama kalian tuh apa gitu. Mungkin salah satu dari kalian boleh menjawab dulu. Oke, aku jawab duluan ya. Oke. Jadi pertamanya itu aku ditunjuk sama kelas buat jadi perwakilan kelas di seleksi Duta SMA Negeri 1 Kendal. Dan aku merasa kalau aku bisa, jadi aku ambil kesempatan itu. Oke, kalau dari Chandra sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih hampir sama ya kayak Anaya. Karena emang kita disediakan untuk setiap kelas harus memajukan satu pasang perwakilan yang ditunjuk untuk melakukan seleksi. Kalau misal kita aja nggak mau kan, berarti memang kita punya niat buat melakukan hal itu. Dan aku rasa juga aku mampu untuk melakukannya dan alhamdulillahnya bisa menang. Oke, baik. Tapi kalian sendiri tuh ada nggak sih paksaan dari teman-teman kalian? Kan kalau tadi kalian ngomong itu katanya wajib mengirimkan satu pasang kan? Satu pasang. Nah, kalian itu ada paksaan nggak sih sebenarnya dari teman-teman kalian sendiri? Kalau dari aku sendiri nggak ada sih, itu murni niat dari aku. Oke, kalau dari sendiri? Kalau misal kita bilang paksaan ya, kan sebenarnya kita bisa nolak kan. Waktu kita tes tertulis, kita bisa aja nggak berangkat. Tapi itu tergantung niat kita sih. Kalau emang kita niat ya kita bisa ngelakuin.
Oke, jadi sebenarnya itu kalian mengikuti dari Duta Semanik itu emang udah niat aja ya? Iya. Dan Betul. dari paksaan tersebut itu juga nggak berefek apapun karena kalian sendiri tuh punya niat untuk mengikuti dari seleksi Duta Semanik ini. Betul. Oke, baik. Aku juga mau nanya nih guys. Terus kalian bisa nggak sih ceritain pengalaman yang paling berkesan kalian selama proses seleksi dari Duta Semanik? Yang aku tahu sendiri ya, seleksi dari Duta Semanik itu bisa terbilang seleksinya sangat panjang dan bisa rumit banget kan selama berbulan-bulan yang aku tahu. Mungkin bisa diceritain dulu nih dari kalian berdua. Oke, ini ada satu hal yang unik waktu tes tertulis. Itu ada salah satu soal kalau nggak salah itu narasinya tentang rokok. Tapi jawabannya narkoba. Itu aku kan sampai kan aku punya teman banyak yang kebetulan bugar. Itu aku tanya, ini benernya gimana? Terus setelah perdebatan panjang, kan waktu itu kau yang sudah boleh keluar. Itu kan di depan ada hooker yang kebetulan temanku berjaga, dan kebetulan kita debat di depan dan mengganggu orang-orang yang di dalam. Itu sih yang mungkin agak kena di aku. Tapi itu akhirnya kamu jawab apa di pertanyaan tersebut, Chandra? Kalau aku sih tetap kekeh sama pilihanku yang itu rokok, karena Oke. emang yang masuk di aku yang itu. Oke, kalau dari Anaya sendiri gimana? Oke, jadi pengalaman paling berkesan ya? Iya. Menurutku semuanya berkesan sih, mulai dari tes tertulis, wawancara, dan pengukuhan selama kurang lebih 1 bulan, itu semuanya berkesan. Tapi ada nggak sih satu momen gitu dong diceritain ke teman-teman pemirsa semua yang ini tuh berkesan banget, nggak bisa dilupain selama seumur hidup di SMA ini? Apa tuh? Tentunya waktu main seleb dong, Kenapa itu? Kenapa? karena aku sendiri pun nggak nyangka bakal jadi Mahaputri 2024. Oke, kalau teman-temannya sendiri tuh menurut kalian seru nggak sih selama proses? Itu kan pastinya kalian nggak sendiri dong. Itu gimana? Kalau dari teman-teman sih emang kalau aku kan sudah kenal sama si Roj sebagai SSK. Itu kan emang udah akrab, udah kenal. Ini cuma yang belum kan sama Anaya, sama Brilian, Keisha, Nat. Itu kan emang stranger, orang baru gitu bagi aku. Dan itu awalnya juga canggung-canggung pastinya ya. Betul. Cuma ya setelah melewati beribu-ribu waktu yang panjang, akhirnya kita bisa akrab dan sampai jadi teman baik. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh my god, berarti kalian masih sering ketemu gitu ya? Iya. Tapi awal-awal kalian ketemu itu ada nggak sih kayak rasa malu, rasa takut buat saling berinteraksi gitu? Tentunya ada dong. Kan masih canggung ya awal ketemu, apalagi buat aku yang masih kelas 10 belum kenal siapa-siapa, tiba-tiba langsung alhamdulillah lolos seleksi gitu. Oh iya sih. Kalau kelas 10 terus harus interaksi sama kelas 11 itu pastinya ada rasa-rasa canggung gitu ya pastinya ya. Betul. Oke, mungkin selanjutnya aku mau nanya lagi nih ke kalian berdua. Nah, selama proses seleksinya itu tuh gimana sih proses pelatihannya? Apa aja yang dilatih dan apa aja yang menurut kalian perlu dipersiapin buat Duta Semanik tersebut? Oke, aku jawab ya. Jadi yang pertama dari seleksi itu, yang pertama ada tes tertulis. Di situ kita bakal dikasih soal-soal yang terdiri dari pilihan ganda dan juga esai. Kita harus ngisi, setelah itu mulai nih tahap eliminasi. Yang kedua ada seleksi wawancara. Itu kita bakal diwawancara 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Setelah itu langsung ke 6 besar, siapa yang lolos ke tahap final. Begitu. Ketika tahap final, kita tuh ada pengukuhan kurang lebih selama 1 bulan. Di sana itu kita dilatih untuk melatih bakat kita, terus ada juga catwalk dan juga dansa. Serta juga ada orasi. Menurut kalian itu ada nggak sih proses yang kayak susah banget gitu? Kalau dari keempatnya itu yang paling butuh effort itu adalah yang catwalk sama orasi. Karena emang kalau aku pribadi kan yang kelas 10-nya notabene nggak ikut organisasi, nggak tahu apa-apa. Itu kan pasti agak malu. Walau presentasi di kelas aja mungkin agak berdek gitu. Kan emang juga dan catwalk itu emang butuh niat yang lumayan tinggi untuk bisa melakukannya. Sebenarnya kalau dijalanin sih bisa-bisa aja. Kalau untuk wawancara sendiri, biasanya itu teman-teman itu pastinya itu paling takut kalau harus ngomong gitu kan, apalagi wawancara.
menurut kalian sendiri itu wawancaranya itu susah nggak? Kalau menurut aku itu 50-50 sih Kak. Jadi yang penting kita pede aja sama jawaban kita jawab apa adanya, jujur, pasti si juri itu bakal menerima jawaban kita. Oke, berarti nggak bisa dibilang susah, nggak bisa dibilang gampang gitu kan ya? Betul. Oke, selanjutnya aku mau nanya ke kalian, ada nggak sih tantangan atau keluh kesah kalian selama proses seleksi jadi duta? Kalau kesannya itu kan kita pemacetan kurang lebih selama 1 bulan ya. Betul. Itu kita harus dipaksa menentukan skala prioritas. Misal aku kan ikut ekstra futsal, kemudian depannya ada event, ya aku harus nentuin aku mau lanjut di duta atau ikut event. Itu kan biasanya itu latihan duta itu kalau nggak Senin, Kamis harinya itu kan juga bertabrakan sama ekstra, dan juga harus mengurangi hobi-hobi yang kurang penting seperti main game dan lain-lain. Itu proses seleksi Latihan. selama 1 bulan itu Latihan. itu lama juga ya? Iya. Itu yang dilatih itu emangnya apa aja sih, kenapa bisa kayak lama banget gitu? 1 bulan loh guys. Jadi yang dilatih itu yang seperti yang aku bilang tadi Kak. Yang pertama waktu hari pertama Jufes itu duta bakal nampilin orasi dan juga unjuk bakat. Itu tuh sesuai dari kita masing-masing ya unjuk bakatnya ya. Terus setelah itu ini yang paling kita tunggu-tunggu loh, catwalk sama dansa. Itu waktu main seleb. Ternyata lama juga ya untuk persiapan dari dansa sama catwalk ya? Betul. Lama banget guys, 1 bulan. Itu kalian keren banget sih bisa membagi waktu kalian, harus berfokus ke akademik, harus ikut juga seleksi duta, latihan-latihannya, itu keren banget. Kalau dari Anaya sendiri itu ada nggak sih tadi tantangan atau keluh kesahnya? Mungkin kalau keluh kesah ya, itu capek aja sih Kak. Apalagi waktu mendekati hari H, itu kan pemadatan. Latihannya lebih sering lagi, lebih lama. Pastinya juga ada eval-eval setiap harinya. Itu kalau boleh tahu, kalian itu latihan dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Kayaknya kan kalau dilihat-lihat ya kayak capek banget gitu loh. Itu berapa jam kira-kira per harinya? Mungkin biasanya habis pulang sekolah gitu ya Kak, sampai habis maghrib mungkin. Tapi kalian pernah nggak sih kayak latihan sampai bener-bener malam banget, sampai jam 8, jam 9 malam gitu, pernah nggak? Enggak sih kayaknya. Itu waktu gladi bersih. Waktu gladi bersih. Itu berarti bener-bener sampai malam banget. Iya. Betul. Wah, Sampai jam 9 kalau nggak salah kemarinnya. wow, itu malam banget guys. Itu kalian nggak capek atau gimana gitu kah? Ya capek tapi kita jalaninya have fun. Oke, benar. Berarti itu have fun itu adalah kunci utama dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi benar. kita harus senang dulu dalam melakukan kegiatan, baru kita bisa enjoy gitu kan. Oke, mungkin aku mau lanjut aja bertanya kepada kalian berdua. Nah, menurut kalian, kalau boleh tahu nih ya, ada nggak sih hal yang paling kalian syukuri atau manfaat yang kalian dapatin setelah jadi duta? Kalau hal yang paling disyukuri sih di perjalanannya, karena aku pribadi ketemu orang-orang hebat. Kayak misal Afif, kita kan ketemu kan. Oh iya beneran. Iya. Terus ada Kak Vira, ada Mbak Bli, ada Mbak Alia, ada Mas Dirham, Mas Tama, terus ada Naya, Nabila, Keisha, Siros, Julian. Itu emang mereka kan punya pengalaman yang lebih daripada aku. Itu juga bisa dijadiin pelajaran buat aku ke depannya. Dan juga mereka juga membantu sampai aku sampai di titik ini. Terima kasih semuanya. Keren banget. Kalau dari Anaya sendiri gimana nih? Oke, jadi kurang lebih sama sih. Aku bersyukur banget bisa ketemu orang-orang hebat, bisa jalanin aktivitas bareng-bareng setiap harinya, bisa belajar dari semua pengalaman yang kita dapat gitu. Jadi hal yang paling disyukuri itu orang-orang baru ya, ketemu orang-orang baru, kita jadi punya banyak relasi, jadi kita bisa sharing-sharing pengalaman dan masih banyak lagi. Nah sebenarnya ini ada satu pertanyaan yang mungkin penonton setia dari Cascanik juga penasaran. Jadi aku mau nanya, apa sih tugas kalian sebagai duta SMA Negeri 1 Kendal? Pastinya, termasuk aku juga ya, ini tuh aku tuh belum tahu pasti nih. Tugas kalian itu apa sebagai duta SMA? Mungkin boleh diceritain? Oke,
Jadi tugas kita sebagai duta Semanik itu yang utama adalah mewadahi semua branding-branding milik Semanik. Selain itu kita juga ada tugas pribadi nih. Contohnya seperti aku kemarin itu sempat ada pelatihan pendidikan karakter di Solo itu sekitar 3 hari. Dan di sana aku ketemu teman-teman hebat. Baik itu ada duta SMA nasional, duta SMA Jawa Tengah, kita ketemu semua di sana. Itu di acara di Solo, itu ngapain Betul. aja Dana? Bisa diceritain mungkin? Oke, jadi di sana itu kita dapat materi-materi nih Kak. Dari Jawa Tengah itu tuh dapat prestasi apa aja. Di sana kayak bullying itu apa aja, merdeka belajar itu gimana, begitu. Oke, ternyata seru juga ya jadi duta Semanik gitu. Tentu dong. Kalau dari Chandra sendiri gimana? Ini kan tadi udah di-mention sama Anaya. Jadi di Semanik itu ada 9 branding ya teman-teman. Boleh kita sebutin ya nih? Perlu sih, pastinya banyak banget teman-teman yang belum tahu ya, khususnya nanti yang kelas 10 dan kelas 11, yang kelas 10 sih pastinya, yang baru masuk ke Semanik itu belum tahu ada apa sih branding-branding di Semanik. Pastinya tuh ada yang belum tahu juga apa itu branding. Jadi itu for your information aja ya guys, Semanik itu terkenal dengan sekolah yang memiliki banyak branding yang dijalankan dan pasti banyak manfaatnya. Mungkin bisa dijelasin Chandra apa aja? Oke, kita sebutin dulu ya, nanti kita jelasin secara Mendetek. pendek aja. Oke. Yang pertama ada branding sekolah integritas, kedua ada branding sekolah ramah anak, yang ketiga ada branding sekolah siaga kependudukan, yang keempat ada branding Semanik bersinar atau bersih dari narkoba, yang keempat, yang kelima ada branding simpatik. Oke, aku lanjut ya. Kemudian ada branding sekolah Adiwiyata. Kemudian ada branding GMK atau Gerakan Moral Kebangsaan. Kemudian ada branding sekolah sehat. Dan yang terakhir ada branding sekolah damai. Kalau tugasnya apa aja nih? Oke, mulai dari integritas ya. Integritas itu untuk apa namanya? Oke, mungkin bisa diperbaiki dulu ya biar caranya bisa Sorry. guys. Karena biar nanti kalian juga lebih jelas mendengarkan penjelasan dari Chandra dan Anaya tentang duta-duta branding yang ada di SMA Negeri 1 Kendal. Ini tuh merupakan pengetahuan dasar kalian sebagai siswa-siswi di Semanik. Jadi ya bermanfaat banget. Mungkin udah bisa dijelasin? Oke, tes sudah masuk. Oke. Oke, dari integritas itu tugasnya adalah seperti namanya integritas, jujur. Itu kita diberikan pembekalan terhadap budaya tidak korupsi dari dini. Kemudian ramah anak dan siaga kependudukan itu hampir sama, seperti tentang masyarakat, bullying, terus pemberdayaan perempuan, dan juga tentang masyarakat. Oke, untuk itu lanjut buat yang simpatik, itu kepanjangannya Sistem Informasi Elektronik dan Non Elektronik. Itu seperti web atau Instagram dari SMA 1 Kendal yang memberikan informasi secara rinci dan valid. Seperti kalian bisa cek, misal kalian mau MPLS, mau SPMB ya sekarang namanya ya? Iya, SPMB. Kalian bingung nyari-nyari di mana? Itu bisa langsung kepoin aja di @SMA Negeri 1 Kendal. Itu juga terus kemudian Santika atau Sekolah Bersinar. Itu membahas tentang narkotika dan psikotropika. Itu juga ada sebuah kepanitiaannya, bisa dibilang itu namanya Respa Santika. Gitu. Ada lagi? Oke, selanjutnya ada branding sekolah Adiwiyata. Nah, jadi itu tuh branding yang mewadahi sekolah untuk kegiatan hijau. Biasanya Adiwiyata tuh identik sama hijau. Iya, itu tuh tanam-menanam mungkin, dan kita juga menjaga lingkungan dengan branding tersebut. Selanjutnya ada branding GMK atau Gerakan Moral Kebangsaan. Nah, branding itu tuh melatih jiwa kebangsaan kita, seberapa rasa nasionalisme kita, cinta kepada Indonesia. Selanjutnya ada branding Sekolah Damai dan Sekolah Sehat. Itu tuh mewakilkan Semanik, bahwa Semanik itu adalah sekolah yang sehat dan juga damai. Ternyata banyak banget ya branding yang ada di Semanik ini. Jadi guys, branding-branding yang tadi disebutin sama Anaya dan Chandra itu kita harus tahu sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Kendal, dan kita juga harus
berkontribusi dari program kerja dari Duta Brady yang tadi udah sebutin, bener kan? Betul. Oke. Terus aku mau lanjut nanya aja nih ke kalian. Menurut kalian nih, penting nggak sih peran duta bagi sekolah dan teman-teman? Penting dong. Jadi peran duta itu adalah sebagai wajah dari SMA Negeri 1 Kendal itu sendiri. Jadi kita sebagai role model dan juga sebagai wajah. Kalau dari Chandra sendiri, menurut kamu penting nggak? Penting banget dong. Mungkin bagi beberapa orang itu butuh pandangan seperti kayak idola gitu. Mungkin kami bisa, dan juga mungkin mereka juga ingin mengikuti apa yang kita lakukan, dan juga kita harus menjaga nama baik SMA Negeri 1 Kendal tentunya. Kita Betul. sebagai role model bagi mereka semua, dan juga itu juga penting untuk memberikan motivasi lebih kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kendal. Oke, jadi selanjutnya aku mau nanya lagi. Ini sebenarnya agak menarik ya topik ini. Ngomong-ngomong soal duta, itu tuh nggak jauh-jauh pasti sama yang namanya public speaking atau berbicara di depan umum. Nah, aku mau nanya ke kalian, apakah kalian itu merasa skill public speaking kalian itu jauh meningkat saat kalian menjadi duta? Ada nggak? Gimana? Ada dong. Karena waktu pengukuhan duta itu kita dilatih sama yang namanya orasi. Itu kita dilatih gimana caranya berbicara di depan umum gitu. Kalau dari Sandra sendiri gimana? Kalau dari aku pribadi sih sangat-sangat meningkat ya. Dulu aja aku mau maparin gini aja mungkin masih bingung, mikir-mikir. Terus setelah adanya pengukuhan selama kurang lebih 1 bulan ini, kita dilatih setiap harinya mesti disempetin untuk orasi. Bagaimana cara bicara kita, tatapan kita, kemudian pakai tangan, itu juga sangat penting. Misal kita bicara aja kayak gini kan emang kurang menarik kan. Ada tantangan gitu. Tapi ada nggak sih tips-tips dari kalian? Kalian kan udah dilatih buat orasi, udah dilatih buat berbicara di depan umum. Ada nggak sih tips-tips buat kalian agar kita tuh bisa lebih berani untuk berbicara di depan umum? Jadi kan pastinya banyak banget nih teman-teman kayak yang malu-malu saat harus presentasi di depan kelas, malu-malu saat harus berbicara di depan satu sekolah dan lain. Mungkin kalian punya tips nih biar aku juga bisa manfaatin tips dari kalian. Oke, dari aku dulu ya. Oke. Ini yang pertama, kalian harus cari gaya bahasa kalian. Cara bicara kalian itu gimana yang enaknya. Terus kemudian juga bisa melatih di depan kaca. Misal kalian mau lagak tangannya gimana, enaknya gimana. Terus dan juga yang penting jangan dihafalin semuanya orasinya. Cari penting-pentingnya aja. Pastinya kan kalau kita bicara di depan umum kayak gini, ini nggak umum deh. Di depan umum, nanti kan pastinya bakal lupa-lupa. Banyakin improve aja. Gitu sih kalau dari aku. Berarti salah satu tips yang menarik dari kamu itu jangan menghafal semuanya, tapi menghafal poin-poin pentingnya aja. Ya benar banget. Oke guys, jadi mungkin menghafal poin penting-pentingnya aja itu bisa kita jadikan tips agar skill public speaking kita bisa meningkat. Kalau dari Anaya sendiri gimana? Oke, dari aku ya, mungkin kunci utamanya adalah pede atau percaya diri. Selain itu kita tuh jangan terlalu mikirin apa kata orang. Jadi dirimu sendiri. Oke, itu benar-benar tips yang menurutku penting banget. Percaya diri itu yang nomor 1 sih menurut aku. Betul. Jadi kalian jangan minder, jangan takut untuk berbicara dengan siapapun. Jadi ya kita harus biasain diri mulai dari sekarang. Harus keluar dari zona nyaman. Bener Iya banget kan? betul. Benar banget. Oke. Terus selanjutnya ini merupakan hal yang menarik. Aku pengen kalian itu cerita lebih banyak lagi, mungkin bisa sharing-sharing ke teman-teman penonton setia Kemik. Jadi boleh dong mungkin diceritain waktu hari Men's Celebration itu kalian ngapain aja sih? Mungkin bisa diceritain yang panjang aja nggak apa-apa. Jadi kayak biar orang-orang tuh tahu seluk-beluknya dari Duta Semangat itu gimana gitu. Oke, mungkin bisa dimulai dari siapa nih? Yang mana itu tadi? Oke, dari aku dulu ya. Oke. Jadi waktu Men's Celebration tuh hal yang kita nanti-nanti. Kita kan udah nyiapin selama 1 bulan. Nah, di situ tuh puncaknya. Yang pertama kita harus bangun pagi tentunya. Kita harus ke sekolah pagi-pagi buat make up, hairdo, dan yang lain-lain. Kita pokoknya nyiapin yang terbaik buat di panggung.
Setelah itu mungkin kita latihan kecil-kecilan biar nanti nggak ngeblank juga kan ya di panggung. Iya benar banget sih itu. Karena nervous itu sering banget terjadi. Terus selain itu di panggung itu kita ada catwalk dan juga dansa. Terus setelah itu ada wording. Nah, selama rangkaian di panggung itu tentunya agak-agak nervous ya. Diliatin banyak orang. Ya tapi nggak apa-apa, kita semua bisa jalaninnya dengan baik. Tadi kan kamu bilang ya agak-agak nervous, tapi kamu bisa menyikapi nervous tersebut. Ada nggak sih tips buat biar kita nggak nervous gitu saat berbicara di depan umum, saat kita berdiri di panggung yang megah seperti panggung Jurassic 2024 kemarin? Ada nggak sih Anaya? Ada dong. Menurut aku ya, kunci utama tuh tetap percaya diri. Percaya kalau diri kamu itu bisa. Jadi aku kan selama ini menerapkan itu kak. Aku selama ini tuh pede, aku bisa, dan beneran dong aku bisa. Oke, berarti kunci pertamanya itu adalah percaya diri terhadap diri kita sendiri ya. Jadi kita harus yakin bahwa diri kita tuh bisa, diri kita itu mampu gitu kan. Oke, kalau dari pengalaman Chandra sendiri mungkin bisa diceritain bagaimana saat hari H-Men Celebration. Itu kan hari apa ya? Sabtu. Iya Sabtu. Ini ada agak lucu sih. Waktu kita hari Jumat itu kan kita agak bersih sampai malam banget. Terus kita waktu main seleb kita dipaksa untuk berangkat jam setengah enam. Pagi banget ya? Pagi banget. Itu pagi banget. Iya. Jadi emang kita kan aku sendiri kan naik motor kan, masih setengah sadar gitu sampai semanik dan harus udah di make upin, dan kita make up itu mulai dari jam setengah tujuh jam 7-an. Iya, kurang lebih. Kita tampil jam 10. Wah, itu mepet banget sih jujur. Wow. Itu emang gimana ya? Harus dipersiapin juga untuk kita menyelingi. Kita juga main Omi TV juga kan waktu itu di awal. Nanti sampai semangatnya ya untuk main ya. Iya, supaya lebih ngebonding, lebih nggak terlalu tegang. Kita main Omi TV sama kakak sekalian. Terus juga waktu nunggu itu sebenarnya nervous juga kan. Emang dulu aku waktu kelas 10 cuma bisa lihat mereka yang tampil di pojok-pojokan sambil ngadem, dan nggak kerasa kalau sekarang aku yang tampil ditonton. Rasanya emang agak beda gitu. Karena gimana ya, itu pertaruhan kita selama 1 bulan, kita main cuma 30 menit di sana. Dan itu mempertaruhkan itu semua. Jadi kalau misal amit-amit sampai gagal, itu juga bakal gimana gitu, kerja keras yang selama ini bakal sia-sia. Oke, jadi aku dengerin cerita kalian tuh kayak di Gulasman itu rasa kekeluargaannya tuh bener-bener erat banget ya. Kayak bayangin guys, di hari H-Men Celebration aja tuh masih sempet-sempetnya buat main Omi TV gitu kan. Itu pasti kan kalau nggak deket nggak mungkin sih, pastinya tuh mereka jadi deket banget. Bahkan katanya tadi tuh sampai sekarang tuh juga masih saling berinteraksi, masih deket banget kan. Betul. Wah, ternyata kekeluargaan dari Gulasman itu benar-benar erat banget guys. Mungkin aku mau nanya nih guys, ini mungkin soalan terakhir kita ya. Aku mau nanya sih, ada nggak sih pesan khusus buat panitia Duta Semanik, baik itu panitia untuk yang tahun kemarin maupun yang tahun ini? Dan ada nggak sih ini, mungkin boleh dong dikasih kata-kata buat teman-teman khususnya untuk kelas 10 dan kelas 11 yang nantinya akan menjadi reorganisasi dari mereka berdua menjadi Duta Semanik 2025. Oke, mungkin boleh dimulai dari siapa nih? Aku dulu ya. Oke, mungkin yang pertama pesan buat panitia tahun lalu. Yang pertama aku mau berterima kasih banyak karena udah sabar ngelatih kita. Ya kita bener-bener gak ada basic guys, kita dari nol, kita berusaha buat mencapai target yang mereka mau. Dan itu punya manfaat banyak sih buat kita, mulai dari orasi dan keterampilan kita. Oke, selanjutnya mungkin buat teman-teman kelas 10 dan 11 yang bakal calon Duta Semanik 2025, jangan takut, jangan ragu buat daftar karena benefitnya banyak banget. Oke, kalau dari Chandra sendiri gimana? Ini untuk masukan untuk panitia kedepannya, kalian bisa mulai nyusun lagi latihan.
itu supaya tidak memberatkan antara duta ataupun pelatihnya, dan juga lebih banyak komunikasi dengan capsek atau pembina-pembina dari duta-duta. Kemudian untuk pesan untuk Ganesha muda sekalian, mungkin ini kesempatan aku sama Anaya di sini, dan mungkin besok adalah kesempatanmu, dan jangan jadi sempurna untuk mau mencoba. Jadi kalian nggak usah harus sempurna dulu sebelum mencoba. Mau sampai kapan? Itu kan aku tuh juga sama kayak kalian dong. Karena emang aku dulu nggak punya basic, takut, nggak pede. Misal aku lihat orang itu, wah, nah aku kayak bisa kayak gini, pasti aku maju. Nggak usah nunggu kayak gitu. Ibaratnya gini, kalian pasti punya mimpi kan. Jadi Semanik itu punya panggung. Jadi tunjukkan bahwa kalian itu pantas ada di sini. Keren banget yang dikatain sama Chandra guys. Jadi memang bener guys, kalian itu kalau udah masuk Semanik, kalian harus memanfaatkan kesempatan tersebut. Karena Semanik itu sebenarnya itu memfasilitasi kita semua untuk meraih mimpi kita, meraih apa yang kita suka, dan masih banyak lagi fasilitas yang diberikan oleh Semanik guys. Oke, mungkin nggak kerasa banget ya, ini Anaya dan Chandra, obrolan kita udah sampai di ujung banget nih guys. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Anaya dan Chandra yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Jadi dari cerita mereka berdua tuh kita bisa belajar banyak guys. Baik itu tentang kepercayaan diri, terus semangat yang tinggi, dan juga keberanian, dan masih banyak lagi tentunya dong. Terus aku juga mau berterima kasih kepada seluruh penonton setia Cast Canik yang udah dengerin atau nonton podcast ini dari awal hingga akhir. Jadi guys, jangan lupa kalian berikan like, comment, share, and subscribe YouTube MPK SMA Negeri 1 Kendal. Jangan lupa kalian nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan episode seru Cast Canik lainnya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Oh ya, sebelum aku mengakhiri podcast kali ini, aku punya pesan buat kalian semua, khususnya untuk kelas 10 dan kelas 11. Jadi untuk kalian guys, kelas 10 dan kelas 11, jangan lupa kalian untuk berpartisipasi dalam ajang pemilihan Duta Semanik 2025. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali guys. Kalian harus memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin cukup sekian ya guys yang untuk episode kita kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih lagi kepada kalian berdua yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Oke, aku ucapin terima kasih lagi karena episode kali itu benar-benar seru banget. Benar-benar obrolan yang santai tapi banyak makna di dalamnya. Wah, gak nyangka kita harus berpisah lagi setelah sekian lama. Terakhir kita ketemu di Hari Hamen Celebration. Terima kasih mungkin Anaya dan Chandra. Oke, mungkin kita sebelum mengakhiri kita kasih slogan Semanik bareng-bareng mungkin ya, kayak Semanik biar duluan gitu. Oke, aku yang bilang Semanik, terus kita bilang biar duluan bareng ya. Oke, Semanik biar duluan. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.